Panitia khusus rancangan daerah tentang pariwisata halal DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Hasil dari kunjungan kerja tersebut kemudian dibahas di ruang mini DPRD Banjarmasin. Dibuatnya aturan pariwisata halal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses beribadah, kuliner halal juga higienis bagi orang muslim wayah berwisata. Nah pemirsa, berikut kabar lebih lengkapnya. Panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang pariwisata halal DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Hasil dari kunjungan kerja tersebut kemudian dibahas di ruang mini DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 7 Oktober 2020. Ketua Pansus Raperda Pariwisata Halal, Hilya Aulia, Waitakoni Prima TV memadahkan proses pembahasan payung hukum Raperda yang diajukan pemerintah kota ini kadang memakan waktu lawas. Karena diperkirakan dalam 2 kali pembahasan rancangan peraturan daerah ini akan rampung. Sedangkan waktu yang diberikan untuk membahas Raperda ini selawas 3 bulan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menegaskan, dibuatnya aturan pariwisata halal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses beribadah wan kuliner halal, juga higienis bagi orang muslim wayah berwisata di kota Seribu Sungai ini. Sehingga aturan yang dibuat lebih mengedepankan fasilitas untuk ibadah nang kaya tersedianya arah kiblat wan tempat bersuci, termasuk memasarkan produk halal di hotel-hotel. Apalagi Banjarmasin telah dikenal sebagai kota nang religius, wan warganya mayoritas beragama Islam. Hilya Aulia berharap kehadiran peraturan daerah ini nantinya harus direspon seberatan pihak, termasuk industri pariwisata hotel atau penginapan yang wajib menyediakan fasilitas pendukung tersebut. Fasilitas itu ada, tetapi terkadang tidak semuanya. Jadi misalnya di suatu hotel ada juga hotel yang tidak memperhatikan tempat ibadah, arah kiblat, kemudian juga penunjang untuk beribadah juga tidak. Kemudian lagi di tempat-tempat wisata itu misalnya tempat bersuci masih satu antara tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Nah di sini kita akan membuat perda ini bahwa di tempat wisata itu harus ada tempat bersuci atau tempat beribadah yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Kalau kita sudah kita atur, berarti mereka harus melakukan itu, dan kita yang nantinya akan mengawasi dari tempat-tempat wisata itu. Wakil Ketua Pansus Raperda Pariwisata Halal, Sri Dharma Handayani, menambahkan, dalam Raperda ini nantinya juga mengatur pemisahan tempat bersuci bagi lelaki wan babinian. Selain itu, harus tersedia mukena maupun sarung di tempat ibadah, baik di hotel maupun di kawasan wisata. Politisi Partai Golkar ini pun berharap peraturan daerah ini akan membawa kebaikan wan manfaat bagi warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Banjarmasin. Kita lihat dari Kota Lombok, itu di waktu kami masuk hotel atau masuk di dalam kamar hotel itu sudah tersedia arah kiblat, keran yang disiapkan untuk berwudu itu sangat bagus, dan ada sejadah. Apalagi kalau di kota kita ini disiapkan untuk kamar hotel ya, atau untuk daerah atau untuk tempat-tempat wisata yang lainnya, itu arah kiblat tentunya harus ada, dan sejadah atau lebih dilengkapi dengan mukena. Jadi untuk berwudunya itu pun diharuskan, seharusnya itu wajib antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan itu lebih banyak yang dibuka-buka, sehingga kalau sama-sama perempuan kan enak, kalau laki-laki ngeliat rasanya nggak enak. Jadi menyamankan seorang perempuan itu mengambil air wudhu.